Nomor 12 bilangan 6 mempunyai 4 faktor. Faktor positif ya, yaitu satu 2 3 dan 6. Begitu juga 8. 8 juga punya 4 faktor. Faktor bulat positifnya ada satu 2 4 dan 8. Pertanyaannya adalah berapa banyak bilangan bulat antara 9 dan 50 yang mempunyai tepat 4 faktor bilangan bulat positif. Antara 9 dan 50 ya. Kalau untuk soal ini kan, hmm, Bapak rasa kalian udah tahu ya, banyak faktor positif dari suatu bilangan itu kan, misalkan n ya. N-nya bisa dinyatakan dalam P1 pangkat A1 kali P2 pangkat A2 dan seterusnya hingga PR pangkat AR. Maka kemudian banyak faktor positif dari N adalah A1 tambah satu dikali A2 ditambah satu dikali dan seterusnya hingga AR tambah satu. Dengan catatan A1, A2, dan seterusnya hingga AR itu adalah bilangan asli. Nah, kita bisa ambil contoh yang tadi ya. Contohnya 6. 6 itu kalau kita bikin faktorisasi primanya kan 2 pangkat satu kali 3 pangkat satu ya. Maka kemudian banyak faktor positifnya akan sama dengan satu tambah satu dikali satu tambah satu. Sama dengan 4. Nah, kalau 8 kan 2 pangkat 3 ya. Nah, berarti banyak faktor positif dari 2 pangkat 3 ya tinggal ini aja. 3 tambah satu sama dengan 4. Nah, sekarang katakanlah N berada di antara 9 dan 50. Kita maunya N itu punya tepat 4 faktor bulat positif. Ada berapa banyak N yang memenuhi? Pertama kita harus perkirakan dulu bentuk N yang mungkin itu seperti apa aja. Dan dari sini sebenarnya jelas ya, dari contoh yang diberikan di soal juga. Cuma ada dua kemungkinan nilai N. Dua bentuk maksud Bapak ya. Pertama bisa jadi berbentuk P1 pangkat 3. P1-nya bilangan prima ya. Oh ya, ini Bapak lupa bilang. Ini prima semua ya. P1, P2 hingga PR. Nah, bentuk yang kedua adalah N sama dengan P1 dikali P2. Nah, untuk ini kan bakal jadi 3 tambah satu, artinya ada 4 buah faktor bulat positifnya. Dan untuk yang satu lagi, bentuk satu lagi akan ada satu tambah satu kali satu tambah satu. Ada 4 faktor bulat positifnya. Nah, kita akan mulai dari kasus yang pertama. Kasus di mana bentuk N-nya adalah P1 pangkat 3 dengan P bilangan prima. Kita akan cari P1 pangkat 3, di mana P1 pangkat 3 itu lebih dari 9 nilainya, dan kurang dari 50. Nah, ini kan gampang ya. Tinggal kita cek satu-satunya nilai P1 yang memenuhi adalah P1 sama dengan 3. Karena ini nilainya nanti menjadi 27 ya. Sementara kalau kita pakai bilangan prima sebelumnya, 2 pangkat 3 itu kurang dari 9. Bilangan prima setelah 3 juga 5 pangkat 3 adalah 125. Lebih dari 50. Jadi cuma ada satu bilangan. Ini kasus pertama. Kita lanjut ke kasus kedua. Untuk kasus kedua adalah kasus N berbentuk P1 kali P2. Artinya perkalian antara dua buah bilangan prima. Untuk kasus ini sebenarnya menurut Bapak pribadi ya, kalian tinggal mulai dari bilangan prima terendah aja. Kita mulai dari dua, misalnya 2 kali 3 kan nggak mungkin ya, karena 2 kali 3 masih kecil, kurang dari 9. Berarti kita mulai dari 2 kali 5, kemudian eh, kemungkinannya bisa 2 kali 5, bisa 2 kali 7, 2 kali 9, 2 kali 11, 2 kali 13, 2 kali 17. Oh ya, 9 nggak ya? Nggak prima ya? Bapak lanjutkan, 2 kali 5, 2 kali 7, 2 kali 11, 2 kali 13, 2 kali 17, 2 kali 19.
2 kali 23. Bilangan prima berikutnya adalah 29. 2 kali 29 sudah 58. Kita lanjut dengan 3 dikali 5, lalu 3 dikali 7, kemudian 3 dikali 11, 3 dikali 13. Nah, 3 dikali 37, sorry, 3 dikali 17, itu nilainya sudah 51. Lebih dari 50. Berarti bilangan berikutnya kita coba 5 dikali 7, 35. 5 dikali 11 sudah 55, berarti tidak mungkin. 7 dikali 11 juga tidak mungkin. Artinya bilangan berikutnya nggak ada lagi. Nah, ini tinggal kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bilangan ya. Tapi ini harus hati-hati, kita harus cek lagi. 2 kali 3, 2 kali 3 enggak ya? Oke, berarti ada 12 bilangan di sini. Ilham benar ya tadi ya? Maaf, Bapak tadi salah hitung. Berarti pas 13 buah bilangan. Kita lanjutkan ke soal nomor 14. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika setiap sisi di gambar memiliki panjang yang sama, oke, maka sudut A plus B plus C adalah titik-titik. Oke, sekali lagi, ini setiap sisinya punya panjang yang sama ya. Ini sama semuanya. Yang ditanya adalah berapa A tambah B tambah C. Silakan coba dicari dulu. Bapak akan berikan kalian sebuah clue ya. Em, jadi kalau kita punya segi N sama sisi, segi N sama sisi, maka besar sudut, Bapak nggak tahu ya penamaan ini apa. Katakanlah X. Nah, besar si sudut X-nya ini akan sama dengan 180 derajat dikurangi 360 derajat per N. Itu selalu kayak gitu. Jadi misalnya kalau segi 3 sama sisi ya, yang paling gampang ya. Kalau N-nya sama dengan 3, segitiga sama sisi, berarti kan X-nya itu akan sama dengan 180 dikurang 360 per 3. 180 dikurang 120 sama dengan 60. Dan ini jelas ya, kalau segitiga sama sisi kan berarti kan tiap sudut di sini besarnya 60 derajat. Rumus ini bisa dipakai untuk setiap segi N sama sisi. Bapak lupa penamaan ini ya, tapi kalian bisa bayangkan kira-kira. Oke, kita coba bahas aja ya. Eh, ini kan kalau segitiga sama sisi tadi ya. Jadi kita simpan dulu karena ini nanti bakal dipakai. Ini segitiga. Em, ada segitiga, segi 5, sama segi 6 dan segi 8. Oke, untuk segi 5 berarti X sama dengan 180 dikurang 360 per 5. 360 per 5 adalah 72. 180 dikurangi 72 adalah 108. Oke, ini untuk segi 5 ya. Harusnya nanti kalian rapikan ya pakai hurufnya kalau bisa jangan yang sama. Kalau segi 6, X sama dengan 180 dikurang 360 bagi 6. 360 bagi 6 adalah 60, berarti X-nya sama dengan 120 derajat untuk segi 6. Dan segi 8 adalah 180 dikurangi 360 bagi 8. Sama dengan 180 dikurang 45. Maka untuk segi 8 kita punya 135 derajat ya. Kalau Bapak tidak salah hitung. Oke, sekarang udah semuanya. Kita cari nilainya satu persatu dulu ya. Dari nilai A dulu. Nah, gampangnya begini. Satu buah satu buah putaran ini kan 360 derajat ya.
Nah, berarti A nanti akan sama dengan 360 derajat dikurangi yang bagian segi limanya. Segi limanya tadi 108 derajat. Kemudian dikurangi lagi dengan yang bagian segitiganya 60 derajat. Dikurangi dengan bagian segi delapannya. Segi delapannya 135 derajat. Nanti bakal dapat eh, oke, kita simpan dulu deh. Bapak punya feeling kita nggak usah cari ini langsung. Kalau yang B-nya dengan cara yang sama ya, berarti 360 derajat dikurangi bagian segi limanya berarti dikurangi 108 derajat dikurangi bagian segitiganya 60 derajat dikurangi bagian segi 6. Segi 6-nya tadi 120 derajat. Oke. C-nya sama dengan 360 derajat dengan cara yang sama dikurangi ini 135 derajat dikurangi 60 derajat dikurangi 120 derajat. Jadi A plus B plus C akan sama dengan 360 derajat dikali 3, 1080 ya. Derajat dikurangi, nah ini tinggal kita hitung. 60-nya ada 3, berarti kurangi 180 derajat. Kemudian masing-masing ini ada 2 ya. 108-nya ada 2, 135 ada 2, dan 120 ada 2. Berarti dikurangi 2 dikali 108 ditambah 120 ditambah 135 sama dengan 1080 itu adalah 540 dikali 2. Kemudian dikurangi 180 adalah 90 dikali 2. Ini tinggal kita hitung. Mudah-mudahan tidak ada kesalahan perhitungan ya Bapak ya. Oke, 210, 310, 345, 545, 553. Ada kesalahan itu kayaknya. 210, 345, 445, 453 ya. Sama dengan 2 dikali 87 ya. 174. Iya, benar. Berarti jawabannya 174 derajat ya. Jadi caranya lebih kurang mirip ya. Apa gimana? Iya Pak, sama. Oke. Soal berikutnya, soal nomor 15. Titik Q berada di sebelah kiri garis L dengan persamaan 8x ditambah 15y sama dengan 3. Jika jarak titik Q dengan garis L adalah 4, maka minimum jarak titik P dengan koordinat 3,2 dengan Q adalah titik-titik. Oke, silakan dicari terlebih dahulu. Barangkali nanti apa ya? Yang perlu ya, kalau kita punya titik dan garis seperti ini, maka kemudian jarak titik dan garis tersebut, oke, Bapak misalkan koordinat titiknya adalah x1, y1 dan persamaan garisnya adalah x tambah by tambah c sama dengan 0, maka jarak titik ke garis tersebut di sini lambangnya D adalah mutlak dari x1 ditambah by1 ditambah c per akar dari a kuadrat ditambah b kuadrat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita punya dua buah titik, maka jarak antar kedua titik ini, katakanlah koordinatnya x1, y1 dan titik yang satu lagi adalah x2, y2 dengan jarak d, maka d akan sama dengan akar dari x2 dikurang x1 dikuadratkan ditambah y2 dikurang y1 dikuadratkan. Nah, silakan berdasarkan informasi yang Bapak udah berikan, dicoba dicari dulu jawaban soal nomor 15 ini.
Pertama gini, kita harus bayangkan dulu. Garis 8x ditambah 15y sama dengan 3 itu lebih kurang seperti apa? Nah, kalian bisa uji sendiri. Kalau x-nya 0, nanti dapat nilai y-nya kan 3 per 15 atau 1/5. Kalau y-nya 0, x-nya 3 per 8. Em, Katakanlah garisnya lebih kurang seperti ini ya. Garis 8x ditambah 15y sama dengan 3. Nah, kemudian kita punya satu buah titik, dua buah titik ya sebenarnya, Q dan P. Nah, kuncinya itu sebenarnya di P sih. Karena letak Q itu kan di sebelah kiri garis L. Artinya apa? Eh, Jarak titik Q dengan garis L adalah 4. Berarti titik Q-nya sebelah sini. Sebelah kirinya kan berarti kan ini kan sebelah kanan, ini sebelah kirinya. Daerah sini ya. Di sini daerah untuk titik Q. Dan jaraknya dengan garis L adalah 4. Nah, ini ke sini 4 gitu. Nah, berarti kan kemungkinan letak dari titik Q itu ada banyak. Bisa di sini, dan sebagainya. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, eh, kita punya titik P dengan koordinat 3,2. Nah, pertanyaannya, titik P ini terletak di sebelah kirinya atau di sebelah kanannya garis? Itu yang mesti kalian uji. Nah, cara paling gampang adalah kalian uji ini dulu. Di garis, jika X-nya sama dengan 3, maka nanti kita bakal punya nilai Y sama dengan 3 dikurang 24 per 15. Atau Y-nya akan sama dengan negatif 21 per 15, dan itu adalah min 7 per 5. Intinya negatif. X-nya 3, Y-nya min 7 per 5. Nah, kalian bisa bayangkan misalnya di sini ya, X-nya 3, Y-nya min 7 per 5. Sementara 3,2 itu kan di atas ini ya. Artinya apa? Titik 3,2 itu terletak sebelah kanannya garis. Nah, itu dulu. Maka titik 3,2 terletak di kanannya garis. Nah, tinggal kita cari jarak titik 3,2 ke garis itu berapa sih? Nah, itu. Nah, berdasarkan rumus jarak dari titik ke garis tadi, maka jarak titik 3,2 ke garis 8x ditambah 15y dikurang 3 sama dengan 0. Ini udah Bapak modifikasi ya. Sesuaikan sama kebutuhan ini. Akan sama dengan 8 dikali 3 ditambah 15 dikali 2 dikurang 3 per akar dari 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Dimutlakan. 8 dikali 3 24, 15 dikali 2 30. Kita punya 24 ditambah 30 dikurang 3. Dan ini sama dengan 51. Kemudian per 8 kuadrat 64, 15 kuadrat 289. 64 ditambah, sorry, 225 ya. 64 ditambah 225 adalah 289. Akar dari 289 adalah 17. 51 dibagi 17 adalah 3. Artinya, jarak dari titik ini ke garis adalah 3 satuan panjang. Pertanyaannya kan berapa jarak minimum dari P dan dari P ke Q. Nah, kita tahu bahwa Q-nya itu berada di sebelah kiri garis. Nah, yang perlu kalian ketahui, yang perlu adalah gini. Pada sebuah segitiga yang panjang sisi-sisinya adalah A, B, dan C, maka jelas berlaku A tambah B selalu lebih dari C. Nah, kapan A tambah B sama dengan C? Ketika C adalah jumlah dari A tambah B. Artinya apa? Ini A, ini B, ini C. Dia satu garis. Nah, yang mau Bapak bilang adalah kita bisa berandai-andai ya. Karena titik Q ini kan jaraknya dengan garis L kan 4. Misalkan kita bikin titik Q-nya di sini. Ini jaraknya 4. Nah, ini Bapak minta kalian membayangkan ya. Ini seandainya nih. Titik Q-nya di sini misalnya. Maka kemudian kalau kita hitung-hitung ya,
Jarak titik Q ke titik P yang ini akan sangat apa ya besar dalam artian bentar 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 gimana cara bilangnya biar bagus ya. C kuadrat sama dengan apa ditambah dengan kurang dua Belajar ah. jarak minimum jarak P ya dengan Q ya tanda tanda kalau ini 3 ini 4 berarti ini ke sini bakal oh iya ini ke sini ini ke sini ini 3 oh iya 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 sorry 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 maaf ya Bapak lupa bilang teori yang kita pakai bukan ini ya tapi kita pakai logika sederhana ini deh Pitagoras ya kalian masih ingat kalau segitiga siku-siku ya nah dalam segitiga siku-siku ini kan segitiga siku-siku nih kita tahu bahwa sisi terpanjangnya adalah sisi miring ya sisi terpanjang dari segitiga siku-siku adalah sisi miring nah tiga di sini ini ya panjang ini ke sini ya nah maksud Bapak adalah kalau seandainya titik Q-nya di sini maka jelas jarak PQ-nya oke panjang PQ-nya pasti lebih dari 7. Kenapa Bapak bisa bilang lebih dari 7? Karena ini kan sisi miring dari segitiga yang ini ya. Segitiga siku-siku di sini. Berarti ini kan pasti lebih dari 4 panjangnya. Sedangkan yang ini adalah sisi miring dari segitiga siku-siku yang ini. Berarti ini pasti lebih dari 3 panjangnya. Ini lebih dari 4, yang satunya lagi lebih dari 3, maka panjang PQ-nya pasti lebih dari 7. Sementara kita kan maunya minimum ya. Nah, maka agar ini minimum, satu-satunya cara adalah P dan Q itu kita bikin ini. Nah, seperti ini. Jadi, eh, garis PQ itu tegak lurus dengan garis 8x tambah 15y sama dengan 3. Jadi, ibaratnya kita sambung yang ini gitu. Nah, kalau kita sambung ini, nah ini panjangnya 4 tadi. Nah, maka ini kan jadi 7. Sementara kalau tadi tidak sejajar ya kayak tadi ya. Berdasarkan dari segitiga siku-siku, sisi miring itu kan sisi terpanjang. Segitiga siku-siku. Nah, maka kemudian ini adalah kondisi yang menyebabkan jarak P dan Q minimum. Dan Q jelas di sini berada di sebelah kiri garis L. Maka jawaban untuk soal ini, jarak minimum P dengan koordinat 3,2 ke Q adalah 7. Nah, begitu lebih kurang. Di soal nomor 16, di suatu perpustakaan terdapat 3 buah buku sejarah Abu Bakar As-Siddiq, 4 buah buku sejarah Umar bin Khattab, dan 2 buku sejarah Ali bin Abi Thalib. Seluruh buku tersebut akan ditata pada suatu rak. Jika setiap buku tidak boleh terpisah dengan judul yang sama, maka banyak cara menata seluruh buku tersebut adalah titik-titik. Pertama adalah buku dengan judul yang sama itu harus eh, berdekatan, tidak boleh terpisah. Kemudian baru kita lihat lagi per judul itu gimana caranya mengatur tata letak bukunya.
Di sini kan ada intinya ada tiga jenis buku sejarah ya. Sejarah Abu Bakar As-Siddiq, sorry, sejarah Abu Bakar As-Siddiq, sejarah Umar bin Khattab, sama sejarah Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar, Umar, sama Ali. Sebutlah ini buku dengan jenis A untuk Abu Bakar As-Siddiq, B untuk Umar bin Khattab, dan C untuk Ali bin Abi Thalib. Nah, maka susunannya karena buku yang satu judul ya dengan judul yang sama harus ditempatkan di tempat yang berdekatan di dalam rak, maka susunannya itu bisa A B C, A dulu, buku jenis A dulu, baru B baru C, atau A C B, atau B A C, B C A, bisa C A B, atau C B A. Artinya ada 6. Bisa kalian gunakan cara ini, atau bisa juga kalian gunakan em, aturan filling slot. Artinya kita mau susun 3 buah jenis buku A, B, C. Nah, untuk buku yang di paling kiri di rak, itu ada 3 pilihan antara A, B, atau C. Kemudian yang di tengah ada 2. Kemudian yang bagian paling kanan tinggal satu pilihan. 3 kali 2 kali 1 adalah 6. Ini baru menyusun buku berdasarkan jenisnya. Artinya jenis-jenis yang berbeda tadi ya. Nah, kemudian baru buku yang sejenis itu tentu kita susun lagi. Nah, buku sejarah Abu Bakar As-Siddiq ada 3 buku. Nah, berarti kemudian banyak cara menyusun ketiga buku tersebut adalah akan sebanyak 3 faktorial. Sama dengan 6 cara. Dengan cara yang sama, buku Umar ada 4, berarti 4 faktorial. 4 faktorial adalah 24. Sedangkan buku sejarah Ali bin Abi Thalib ada 2, banyak cara menyusunnya ada 2 faktorial atau 2. Sehingga total banyak cara menyusun buku-buku sejarah ini adalah karena yang kita lakukan adalah pertama, kita atur susunan buku berdasarkan jenisnya ada 6. Lalu buku sejarah Abu Bakar kita atur sesama buku sejarah Abu Bakar ada 6 cara. Kemudian dengan yang Umar ada 24 dan yang Ali ada 2. Ini tinggal kita kalikan. 6 kali 6 kali 24 dikali 2. Ini sama dengan 216 dikali 8, 1728 cara. Soal nomor 17. Pada suatu bidang kartesius terdapat titik A dengan koordinat -3,9, titik B 3,-3, titik C 4, C, dan titik D D, 0. Titik A, B, dan C berada pada garis G, serta titik C dan D berada pada garis H. Jika garis G dan H tegak lurus, maka jarak titik A dan D adalah titik-titik. Yang perlu kalian ketahui pertama adalah persamaan garis kalau melalui 2 buah titik ya, X1, Y1 dan eh, X2, Y2, maka persamaan garisnya akan sama dengan Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1. Oh sorry, ya nggak apa-apa deh, dibalik pun nggak ada masalah. Nah, ini lebih kurang persamaan garisnya. Kemudian bisa jadi nanti ini berguna mencari gradien dari 2 buah titik ya. Gradien dari garis yang melalui 2 titik adalah Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Kemudian jika ada 2 garis, katakanlah G tadi, dengan gradien M1,
kemudian H dengan gradien M2, maka keduanya tegak lurus jika M1 dikali M2 sama dengan -1. Nah, silakan dicoba dulu. Titik C-nya 4,5. Benar sih, benar. Titik C-nya 4,5. Taunya dari mana sih? Kemarin di sekolah bikin gambar, Pak. Oh, gitu. Tapi bisa pakai cara lain sih. Dia kan A, B, dan C itu kan segaris ya, pada garis G kan. Iya. Kalau dia berada di garis yang sama, berarti kan gradiennya pasti sama. Karena berada di garis yang sama. Jadi kita cari dulu gradien garis G misalnya. Kan kita bisa pakai titik ini, A dan B. A-nya X1Y1, ini X2Y2-nya. Berarti gradiennya akan sama dengan -3 dikurang 9 per 3 dikurang -3. Sama dengan -12 per 6 sama dengan -2. Nah, berarti kan ini juga berlaku kalau kita pakai X1Y1-nya itu -39, kemudian X2Y2-nya itu yang kita pakai adalah 4 dengan C. Artinya MG sama dengan C dikurang 9 per 4 dikurang -3. Dan ini sama dengan -2. C dikurang 9 per 7 sama dengan -2. Ya, berarti C dikurang 9-nya kan -14. Atau C-nya sama dengan -5. Paham ya? Azizi dan lainnya. Ngerti ya Paham, sih? Pak. Nah, jadi nggak usah bikin gambarnya. Nah, berarti apa? Sekalian di sini kita udah tahu gradien garis G kan? -2. Ingat, karena garis G dan garis H saling tegak lurus, berarti nanti gradien garis G dikali gradien garis H sama dengan -1. Nah, coba dicari nilai D-nya. Ini kita cuma main rumus gradien ya. Kemudian baru cari jarak antar dua titik. Tadi sebelumnya udah Bapak bilang rumusnya. 1/2, Pak. Berapa? Am? 1/2 ya? Oke, bagus. Gradien garis H-nya 1/2 ya. Karena kan gradien garis G dikali gradien garis H sama dengan -1. Gradien garis G-nya kan -2 tadi nih. Maka gradien garis H-nya 1/2. Nah, dari sini coba dicari titik D. Udah ada yang ketemu nilai apa? Titik nilai D di titik D. 14, Pak. Berapa kan? 14. 17. Bukan 17 Ham. Coba lebih teliti lagi. C-nya -5. Gradien garis H-nya 1/2. Kita coba bahas ya. Bapak nggak tahu juga sih kendala kalian cari nilai D-nya ya. Karena si C-nya kan udah tahu ya. Titik D-nya kan D,0. C-nya 4, C dengan C-nya -5. Berarti em, Bapak tulis lagi tadi ada D,0 sama 9, C atau berapa ya? Sama 4, C. Berarti 4, -5. Gradien garis H itu adalah Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Kita punya -5 dikurang 0 per 4 dikurang D sama dengan 1/2. Artinya, -10 sama dengan 4 dikurang D.
atau D-nya sama dengan 14. Nah, kita udah punya nilai D, maka titik D itu adalah 14,0. Sedangkan titik A adalah negatif 3,9. Yang ditanya adalah jarak titik A ke titik D. Oke, berarti jarak titik A ke titik D sama dengan akar dari, oke, kita mulai dari X2 dikurangi X1 dikuadratkan. Berarti 14 dikurangi negatif 3 dikuadratkan ditambah Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan. 0 dikurang 9 dikuadratkan. Kita punya akar dari 17 kuadrat 289 ditambah negatif 9 kuadrat adalah 81. Dan ini adalah akar 370. Sesuai dengan option yang A. Jadi jawaban untuk soal nomor 17 berdasarkan pengetahuan Bapak ya. Ini A, sepengetahuan Bapak. Oke. Ada yang mau ditanyakan Tadi untuk Ilham soal? bilang D-nya 14, Bapak dengarnya 17, Pak. Oh gitu, maaf ya, ilhamnya benar. Sorry, sorry, sorry. Apa, karena ini Bapak biasanya kan ngajar pakai headphone ya. Sekarang enggak. Jadi suaranya agak-agak kurang bagus di laptop ini. Maaf ya Ilham. Tadi Ilham dapat 14 ya? Panjang adanya udah ketemu tadi Ilham? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Kalau kita misalkan ini dengan X, maka kita bakal punya X kuadrat sama dengan, ingat ya, kalau kita punya A tambah B dikuadratkan adalah A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 2 kali A kali B. Berarti ini akan sama dengan 5 ditambah akar 3 untuk A kuadratnya. B kuadratnya adalah 5 dikurang akar 3. Kemudian ditambah 2 dikali akar dari, nah ini, A kali B. Dan bentuk A kali B ini kan mirip, apa ya? Kalau yang di dalam akarnya ya, mirip X tambah Y dikali X kurang Y. X tambah Y kali X kurang Y adalah X kuadrat dikurang Y kuadrat. Berarti kita punya 5 kuadrat dikurang akar 3 kuadrat. Oke, akar 3 dikurangi akar 3 adalah 0. 5 ditambah 5, 10. Kita punya 10 ditambah 2 akar 25 dikurang 3. Oke, atau 10 ditambah 2 akar 22. X kuadrat. Karena yang ditanya nilai X, maka X adalah akar dari 10 ditambah 2 akar 22.